ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya makanan seorang dermawan adalah obat, sedangkan makanan seorang yang kikir adalah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Kita akan melanjutkan membaca buku Bahaya Kikir yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kita lanjut saja ke judul sudahnya, yaitu keutamaan sifat dermawan. Sebelumnya kita sudah mengetahui obat-obat kikir, obat-obat rakus. Sekarang kita akan mengetahui apa saja keutamaan sifat dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Keutamaan sifat dermawan. Perlu diketahui bahwa sifat dermawan merupakan sifat para nabi alaihi salam. Karena sifat dermawan merupakan penyebab keselamatan bagi setiap orang. Seperti yang disebutkan dalam ucapan sahabat Jabir radhiyallahu anhu berikut, ada seorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu? Qala as-sabru was-samahatu wa husnul khulqi. Artinya, ya Rasulullah, amal-amal apakah yang lebih utama? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal yang lebih utama adalah bersabar, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan berbudi pekerti. Yang mulia, hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis nomor 9709, dan Ahmad hadis nomor 19435. Selain itu, baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbu ma'adi al-akhlaqi wa yakrahu safsafaha. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Dermawan, dan Dia menyukai sifat kedermawanan yang ada pada seseorang. Dan Dia juga mencintai budi pekerti yang mulia, dan mencintai budi pekerti yang buruk, dan membenci budi pekerti yang buruk. Hadis riwayat At-Tabrani, hadis nomor 5928, dan Abu Nuaim dalam musnadnya juz 5 halaman 29. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu dalam Islam kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberi permintaan orang itu. Disebutkan bahwa ada seorang meminta diberi kambing, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing sebanyak 2 gunung. Sehingga orang itu pulang kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, hendaknya kalian masuk Islam. Karena jika Muhammad memberi pemberian kepada orang lain, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberinya sebanyak-banyaknya, seolah-olah ia tidak takut menjadi miskin. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2312. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun.
Makanan seorang dermawan adalah obat, sedangkan makanan seorang yang kikir adalah penyakit. Dalam hadisnya yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, Innas sahya qaribun minallahi, qaribun minan nasi, qaribun minal jannati. Ba'idun minan nari, wa innal bakhila ba'idun minallah. Ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wa jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min alimin bakhilin. Sesungguhnya seseorang yang dermawan, artinya sesungguhnya seorang yang dermawan akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dekat dengan manusia, akan dekat dengan surga, dan akan jauh dari api neraka. Seorang yang kikir akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari manusia, akan jauh dari surga, dan akan dekat dengan api neraka. Seseorang yang bodoh tetapi ia dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang alim yang kikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 1961, dan Ad-Darqutni dan Mustadrak juz 8 halaman 218. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jika harta datang kepadamu, maka nafkahkan sebagian daripadanya, karena harta seorang tidak akan berkurang jika disedekahkan. Tetapi jika hartamu berkurang, maka keluarkan sedekah daripadanya, karena kemiskinan tidak akan kekal. Kemudian ia mengucapkan sebuah bait puisi, La tabkhalanna bidunya wa hiya muqbilatun, falaysa yunqisuha at-tabdiru was-sarafu, wa in tawallat fa'ahra an tajuda biha, falhamdu minha ida ma adbarat khalafun. Artinya, janganlah engkau kikir ketika harta sedang mengalir banyak kepadamu, karena harta tidak akan berkurang jika banyak dinafkahkan. Demikian pula jika hartamu berkurang, maka sebaiknya engkau menafkahkan sebagian hartamu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jika harta yang disedekahkan akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki mengangkat kertas berisi permintaan kepada Sayyidina Hasan bin radhiyallahu anhu bin Ali radhiyallahu anhu, seraya berkata, hajatmu terpenuhi. Maka ada yang berkata, wahai cucu Rasulullah, jika engkau melihat terlebih dahulu isi kertas itu, barulah engkau beri jawaban atas permintaannya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan menanyaiku perihal kerendahan hatinya di hadapanku, apalagi sampai aku membaca tulisannya. Ibnu Sammak radhiyallahu anhu berkata, aku heran pada seorang yang menukar kebahagiaan di akhirat dengan hartanya, tetapi ia tidak menukar kebahagiaan akhirat dengan amal kebajikannya. Ada seorang Arab dusun ditanya, siapakah tuanmu? Ia menjawab, tuanku adalah siapapun yang berani memakiku, selalu mengabulkan permintaanku, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Akhnaf bin Qais radhiyallahu anhu pernah melihat seorang lelaki yang di tangannya memegang sejumlah dirham. Kemudian ia bertanya, bagi siapakah uang ini? Orang itu menjawab, uang ini adalah milikku.
Al-Akhnaf radhiyallahu anhu menjawab, ketahuilah bahwa harta ini bukan milikmu sampai setelah engkau sedekahkan. Seorang penyair berkata, anta dil mari ida amsaktahu faida anfaqtahu fal malu laka. Artinya, engkau milik hartamu ketika engkau masih memegangnya. Tetapi harta itu milikmu setelah engkau menafkahkannya kepada orang lain. Disebutkan bahwa Ubay menerima warisan sebanyak 50.000 dirham. Kemudian uang itu diberikan kepada saudara-saudaranya seraya berkata, aku selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudaraku untuk masuk surga setiap dalam sholatku. Apakah aku harus kikir terhadap mereka dengan hartaku ini? Dari situ bisa kita ketahui bahwasanya sifat dermawan itu sangat mulia dan banyak mempunyai keutamaan. Dermawan lawanannya adalah kikir, yang mana kikir itu termasuk sifat tercela. Sampai sini dulu, semoga bisa diambil manfaat, dan saya minta maaf jika ada salah, jika suara saya tidak jelas, saya minta maaf. Dan semoga informasi yang kita baca ini bisa menjadikan kita orang yang lebih baik dan menyedekahkan harta kita jika kita punya. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan judul kisah-kisah orang-orang yang dermawan. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.